Pada jemaah sekalian, mari kita penuhi saf di depan terlebih dahulu, karena ini bagian dari kesempurnaan salat Jumat kita. Masih banyak saf di bagian tengah yang kosong. Mohon kiranya Bapak, saudara yang di bagian belakang, kita penuhi saf di depan, karena ini bagian dari kesempurnaan salat Jumat kita. Maju ke depan, Pak. Kita ini beribadah membuktikan khudu kita, kepatuhan kita. Jadi beribadah jangan setengah hati. Kita penuhi syarat dan rukun beribadah. Salat Jumat kita rapikan saf kita. Sekali lagi Bapak yang berada di sebelah belakang, di sayap kiri masih kosong, terputus saf kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي
الحمد لله وحده صدق وعده ونصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله نبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا وقال أيضا فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. Kaum muslimin, sidang jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita memuji bersyukur kepada Allah, Zat yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita bersama. Salawat dan salam juga kita doakan kepada Allah semoga tercurah kepada junjungan kita yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contoh teladan buat kita dalam segala urusan. Sebagaimana beliau adalah contoh teladan dalam urusan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau juga adalah contoh teladan dalam urusan muamalah sehari-hari. Sebagaimana beliau adalah contoh teladan dalam mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Beliau juga adalah contoh teladan dalam menghadapi musibah, ujian, bencana, bagaimana kita bisa bersabar atas takdir itu. Kaum muslimin, sidang jemaah Jumat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala memberikan penegasan, contoh teladan secara verbal ada pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan yang kedua adalah pada Nabi Ibrahim alaihi salam. Bahkan khusus untuk Nabi Ibrahim alaihi salam dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala contoh teladan pada Nabi Ibrahim walladzina ma'ah dan orang-orang yang bersamanya. Maka hari ini dan hari-hari kita ke depan paling tidak sampai 13 Zulhijjah itu adalah hari-hari untuk mentadaburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang berbicara tentang haji. Menapak tilas sejarah perjuangan Nabi Ibrahim alaihissalam dan orang-orang yang bersamanya dalam mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, dalam membuktikan kepatuhan, ketundukan, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh pada Nabi Ibrahim alaihissalam dan orang-orang yang bersamanya uswatun hasanah, contoh teladan yang baik. Kaum muslimin, sidang jemaah Jumat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adalah Nabi Ibrahim memberikan keteladanan kepada kita. Siapa Tuhan yang sesungguhnya? Apakah Tuhan itu adalah bulan, bintang atau matahari? Atau raja yang diangkat oleh manusia? Ibrahim awalnya menganggap
Tuhan itu adalah bulan, karena bulan memberikan manfaat kepada manusia di malam hari. Tapi bulan ternyata hilang, tenggelam ketika pagi datang. Ibrahim menganggap bintang-bintang itu juga adalah Tuhan, karena memang bintang-bintang juga memberikan manfaat, khususnya bagi nelayan. Tapi sama, bulan ataupun bintang hilang, tenggelam seiring dengan perjalanannya waktu. Maka Ibrahim dengan keseriusannya, Ibrahim bisa dikatakan tidak orang yang tamat S1 karena tidak ada kuliah waktu itu. Dia anggap kalau bulan atau bintang tidak bisa dikatakan Tuhan, maka ada matahari yang jauh lebih besar manfaatnya untuk manusia. Dia katakan, "Falamma ra'a asy-syamsa bazighatan, qala hadza rabbi." Ini matahari lebih besar manfaatnya untuk manusia. Dia adalah Tuhan. Tapi sama saja. Ketika maghrib datang, matahari pun juga tenggelam. Maka Ibrahim mengatakan, "Inni bari'u mimma tusyrikun." Saya berlepas diri dari semua yang kalian sembah. Jangankan bulan, matahari, bintang, apalagi manusia yang diangkat jadi raja, jadi pejabat oleh manusia sendiri, oleh rakyatnya. Itu semua bukan Tuhan. Ibrahim mengatakan, "Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardu hanifa." Saya hanya menghadapkan wajahku. Saya hanya tunduk patuh taat kepada zat yang menciptakan ini semua. Yang menciptakan bulan, yang menciptakan matahari, yang menciptakan manusia. Itulah Allah Subhanahu wa taala. Inilah keteladanan Nabi Ibrahim yang dikukuhkan oleh Rasulullah SAW sehingga menjadi syariat buat kita. Ketika kita memulai salat kita, di antara doa iftitah yang maksur adalah inni wajjahtu, di samping Allahumma ba'id. Kita hanya diperintah tunduk patuh taat hanya kepada zat yang menciptakan alam beserta isinya. Kaum muslimin sidang jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Nabi Ibrahim mengukuhkan keyakinannya itu? Bagaimana Nabi Ibrahim menguatkan keyakinannya itu? Ketika dia harus berhadapan dengan Namrud yang mengaku sebagai Tuhan, padahal dia adalah manusia yang diangkat jadi raja. Dia buktikan Nabi Ibrahim harus berdebat, dia berdebat dengan raja. Alam tara ilal ladzi haja Ibrahim fi rabbih an ataahu Allahul mulk iz qala Ibrahim rabbiyal ladzi yuhyi wa yumit qala ana uhyi wa umit qala Ibrahim fa inna Allah ya'ti bisyamsi minal masyriq fa'ti biha minal maghrib fabuhital ladzi kafar wallahu la yahdil qaumaz zalimin. Apakah kalian yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apakah kalian umat Islam tidak membaca, tidak mempelajari bagaimana terjadi perdebatan antara Ibrahim alaihissalam dengan Namrud tentang siapa Tuhan yang sesungguhnya? Ibrahim mengatakan Tuhan yang sesungguhnya adalah zat yang menghidupkan dan mematikan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Namrud membantah Tuhan yang sesungguhnya adalah saya, karena saya bisa menghidupkan dan mematikan orang. Dan dia buktikan. Dia perintahkan kepada tentaranya, panggil seseorang. Dipanggillah orang itu. Bunuh dia, matilah dia. Panggil seseorang, jangan bunuh dia, maka dia tetap hidup. Logika yang mungkin masuk akal. Tetapi apa kata Ibrahim alaihissalam? Fa inna Allah ya'ti bisyamsi minal masyriq fa'ti biha minal maghrib. Wahai Namrud, kamu bisa berkuar-kuar, kamu hebat, kamu penguasa, kamu bisa menghidupkan mematikan seseorang, kamu yang memberi rezeki manusia. Coba buktikan. Allah menerbitkan matahari di timur dan menenggelamkannya di barat. Coba kamu buktikan. Coba kamu buktikan, bisakah kamu membalikannya? Terbitkan matahari itu di barat, tenggelamkan di timur. Fabuhital ladzi kafar. Sia-sia. Wallahu la yahdil qaumaz zalimin. Gara-gara perdebatan inilah
terjadi pertarungan, permusuhan yang terus berkelanjutan antara Ibrahim alaihissalam, Namrud dengan bala tentaranya. Dan puncaknya adalah ketika Nabi Ibrahim menghancurkan semua berhala-berhala sembahan Namrud dan bala tentaranya. Namrud naik pitam. Namrud emosi. Dan memang ada informasi yang sampai kepada dia. Yang menghancurkan berhala itu semua adalah Ibrahim alaihissalam, musuh bebuyutannya. Apa yang dilakukan oleh Namrud? Namrud memerintahkan kepada bala tentaranya untuk membakar Nabi Ibrahim hidup-hidup. Allah buktikan kekuasaannya. Siapa Tuhan yang sesungguhnya? Apakah Tuhan itu Ibrahim? Tidak. Apakah Tuhan itu Namrud? Mungkin. Kenapa? Karena mungkin tentara atau rakyatnya takut kepada Namrud. Tetapi Tuhan yang sesungguhnya adalah Al-Muhyil Mumit, Ar-Razzaq, Al-Qadir, Al-Qahar, Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, sidang jemaat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Api yang sesungguhnya punya sifat membakar. Api yang sesungguhnya panas membakar. Ternyata bisa berubah. Ibrahim yang dibakar hidup-hidup oleh Namrud dan bala tentaranya tidak tersentuh oleh api sama sekali. Tidak sehelai rambutnya terbakar. Kenapa? Karena ada perintah Allah, Al-Muhyil Mumit, Al-Qadir, Al-Qahar. Wa qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api yang punya sifat membakar yang panas, kuni bardan, jadilah kamu dingin dan selamatkan Ibrahim. Wa salaman ala Ibrahim. Terbukti Ibrahim selamat dari kobaran api yang luar biasa. Kaum muslimin, sidang jemaat Jumat Allah Subhanahu wa taala. Maka wajar Nabi Ibrahim alaihissalam dikatakan sebagai bapaknya tauhid. Wajar Nabi Ibrahim alaihissalam dijadikan contoh teladan oleh kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam membuktikan tauhid akidah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wajar doa iftitah salah satunya adalah kalimat yang diucapkan juga oleh Ibrahim pada awalnya. Inni wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ardh. Pemahaman ini seharusnya berbuah dalam keseharian kita. Bukan menjadi syariat dalam ibadah salat saja. Tapi dia kuat kokoh dalam keyakinan kita. Kuat kokoh dalam pemahaman kita. Kuat dan kokoh dalam pengamalannya. Sebagaimana Nabi Ibrahim mencontohkan, fa idza maridtu wa huwa yashfin. Kalau saya sakit, maka yang akan menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, sidang jemaat Jumat Allah Subhanahu wa taala. Itulah keteladanan yang diajarkan oleh Ibrahim alaihissalam dalam mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, dalam mempertahankan akidah atau keyakinan walaupun harus berhadapan dengan penguasa yang zalim, yang diktator. Kaum muslimin, sidang jemaat Jumat Allah Subhanahu wa taala. Adalah Nabi Ibrahim dengan keluarganya memberikan contoh teladan kepada kita. Bagaimana membuktikan tauhid yang berbuah ibadah ketaatan kepada Allah dibuktikan dalam keseharian. Ketika ada turun perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Ibrahim alaihissalam untuk mengantarkan anak dan istrinya ke sebuah daerah lembah tandus namanya Bakkah. Turun perintah Allah di saat istrinya baru saja melahirkan, di saat anaknya Ismail masih bayi. Diperintah oleh Allah mengantarkan anaknya ke Bakkah atau Baitul Haram hari ini. Apa kata Ibrahim alaihissalam? Rabbana inni askantu min zurriyati biwadin ghairi zar'in. Ya Allah, saya hantarkan anak dan istriku ke sebuah lembah yang tidak ada tanda-tanda kehidupan di situ. Dan itu terbukti dalam catatan sejarah Israiliyat. Siti Hajar bertanya kepada Ibrahim, atas dasar apa kami dihantarkan ke sini yang tidak ada kehidupan di sini? Ibrahim hanya menjawab perintah Allah Subhanahu wa taala.
Apakah Siti Hajar dengan anaknya bersama Ibrahim di sana? Tidak. Perintah Allah berikutnya adalah dia kembali ke Palestina. Berapa lama dia meninggalkan anak dan istrinya? Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuk fanzur maza tara. Qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Ulama tafsir mengatakan makna dari kalimat balagha ma'ahu sa'ya, paling tidak umurnya adalah 10 tahun. Paling tinggi 15 tahun. Bisa kita bayangkan. Ibrahim mengantarkan anak dan istrinya ke wilayah yang belum ada tanda-tanda kehidupan. Itulah Bakkah atau Makkah hari ini. Untuk berapa lama? Sehari, sebulan? Tidak. 10 tahun paling tidak. Atau 15 tahun paling lama. Tidak ada komunikasi. Itu yang dilakukan oleh Ibrahim dan keluarganya. Bukti ketundukan, kepatuhan, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan puncaknya adalah ketika Ibrahim sudah kembali ke Makkah. Baru beberapa hari melepaskan kerinduan kepada anak dan istrinya. Dia bermimpi, dan mimpi seorang nabi adalah wahyu. Inni azbahuk fanzur maza tara. Saya diperintah oleh Allah untuk menyembelihmu. Allahu Akbar. Apa jawaban Ismail? Apa jawaban Siti Hajar? Allah jelaskan. Qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai ayah, jalankan, laksanakan perintah Allah itu. Inilah keteladanan Nabi Ibrahim dan orang-orang bersamanya. Bukan dalam teori bertauhid, bukan dalam teori beribadah, tapi teori dan praktek pengamalannya. Kalau harus mengorbankan nyawa, harus mengorbankan keluarga, karena itu adalah perintah Allah. Qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai ayah, laksanakan perintah Allah itu. Kaum muslimin, sidang jemaah Jumat Allah Subhanahu wa taala. Inilah keteladanan yang diajarkan oleh Ibrahim dan orang-orang yang bersamanya. Dan hari-hari ini, hari-hari kita ke depan adalah hari-hari untuk mentadaburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang berbicara tentang syariat haji, yang berbicara tentang sejarah Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarganya dalam mentauhidkan Allah, dalam membuktikan ketundukan, kepatuhan sempurna, total hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Kaum muslimin, sidang jemaah Jumat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dari sekian banyak pelajaran keteladanan yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, salah satunya adalah syariat berkurban, yang juga menjadi syariatnya kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mungkin belum mendapat panggilan, belum mendapat peluang untuk melaksanakan ibadah haji. Karena mungkin kuotanya terbatas, atau kemampuan kita yang belum ada. Niat kita, azam kita mungkin sudah menggebu-gebu, tapi mungkin peluang waktunya belum jatah kita. Tetapi dalam membuktikan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan haji atau umroh saja. Salah satunya adalah bisa dengan berkurban. Kenapa kita mesti berkurban? Kata Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kita umatnya yang setiap waktu membaca ayat ini. Inna a'tainakal kautsar.
Wahai Muhammad, sesungguhnya kami sudah memberi nikmat karunia kepadamu, nikmat karunia yang sangat banyak, tidak terhitung jumlahnya. Kalau kita jujur pada diri kita sendiri, kita mungkin menganggap kita miskin, kurang mampu karena dibandingkan dengan orang yang lebih kaya atau lebih mampu dengan kita. Tapi tanpa membandingkannya dengan orang lain, kalau kita jujur pada diri kita sendiri, sungguh nikmat karunia Allah ini sangat banyak. Dan sungguh nikmat karunia Allah itu tidak berbayar sama sekali, gratis semuanya. Inna atainakal kautsar. Sungguh kami sudah beri nikmat yang banyak kepadamu. Kalau kita jujur pada diri kita, pasti kita akan menjawab firman Allah Subhanahu wa taala. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban? Nikmat Tuhan mana lagi yang akan kalian dustakan? Pasti kita akan menjawab, tidak ada yang kami dustakan ya Allah. Kaum muslimin, kalau kita tidak mendustakan nikmat karunia Allah Subhanahu wa taala, maka syukurilah nikmat itu. Syukurilah nikmat Allah, karunia Allah yang begitu banyak. Kita yang hidup sehat walafiat. Orang tiap sebentar bolak-balik ke rumah sakit. Orang sudah 3 hari 3 malam tidak makan. Kita bisa makan 3 hari sekali. Bukankah itu nikmat karunia Allah Subhanahu wa taala? Ada orang kaya tidak bisa menikmati fasilitas kekayaan itu. Ada pejabat dalam ketakutan. Kita memang orang biasa, tapi kita bisa hidup damai. Kita bisa merasakan ketenangan jiwa. Bukankah itu adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala? Syukurilah. Dan di momentum Zulhijjah, 10 Zulhijjah, 11, 12, 13 Zulhijjah, hari-hari tasyrik, momentum mensyukuri nikmat Allah itu dibuktikan dengan menyembelih hewan korban. HP mungkin kita ganti sekali setahun. Kita punya motor, kita punya rumah. Untuk berkorban tidak lebih dari 3 juta. Apakah 3 juta terlalu besar buat kita untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala? Kepada Allah kita bermohon berdoa agar kita diberikan kekuatan untuk bisa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Untuk bisa meneladani Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarganya dan membuktikan ketundukan, kepatuhan, ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan puncaknya adalah di momentum 10 Zulhijjah atau di hari-hari tasyrik kita menyembelih hewan kurban, bukti kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar wa aqimis shalah.